Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, Awalu ma khalaqallah, Nur Nabika, Nur Nabika, Nurul Aqwan, Nurul Aqwan, Nurul Anwar, Nurul Anwar, Qalbuna Muhammad, Qalbuna Muhammad, Sayyidil Anam, Sayyidil Anam, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Ruhul Alam, Ruhul Alam, Jamilul Kamal, Jamilul Kamal, Jalilul Kamal, Jalilul Kamal. Allahu yarham, Allahu yurid, Allahu yarham, Allahu yurid, Allahul Karim, Allahul Wahid, li nabiyina Sayyidil Mursalin, hubuna Muhammad, 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 Sayyidil Mursalin. Allahul Kabir, Allahul Wakil, Allahul Jahir, Allahul Batin, Jud Nabiyadi, Abdalal Aqtab, hubuna Muhammad, 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 Sayyidil Mursalin. Mana ya subulana, Shalla alaika Allahu ya Muhammad, bi barakatika Allahu yarhamuna, salama alaika Allahu ya Muhammad, ya khairana, ya sayyidana, natawazzahu ilallah, bika ya Muhammad, bikaramatika Allahu radina, fassalatu alaika ya Muhammad, ya imamana, ya subulana, Shalla alaika Allahu ya Muhammad, bi barakatika Allahu yarhamuna, salama alaika Allahu ya Muhammad. Wahai imam kami, wahai jalan hidup kami, salawat Allah padamu ya Muhammad.
Muhammad, dengan berkat-Mu Allah menyayangi kami, kesejahteraan Allah padamu ya Muhammad, ya khairana ya sayyidana, natawazzau ilallah bika ya Muhammad, bika rahmatika Allahu radina, wassalatu alaika ya Muhammad. Wahai kebaikan kami, wahai lu kami, kami menghadap Allah denganmu ya Muhammad, dengan kemuliaanmu Allah meridhai kami. Sungguh salawat kami padamu ya Muhammad, ya Fatihah ya walidayna masyakina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa sadaqa li hajjal majlis wa liman qadima li hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani fi kulli kutubihi ay fiha sirrul asrar wa manaqib Ittihabul Aqabir, manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jailani insyaallah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawatullah wa salamullah ala sayyidil mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, menghindarkan kepada kita segala bencana, mara bahaya serta kesusahan dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah tidak merasakan kepada kita kesusahan-kesusahan yang mungkin terjadi kepada diri kita, dan mengganti segala hal kesusahan dan musibah akan datang berganti dengan kenikmatan dan kenyamanan. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam Ittihab minggu kemarin kisahnya Sidin berpuasa, ya kah? Sudah lagi kecil. Sejak kecil Sidin berpuasa. Nah, di antara keanehan beliau, ujar, oh sudah, inilah mustamil. Di antara keanehan beliau waktu hidup beliau itu kalau mengobati orang pasti sembuh. Dan pengobatannya bermacam ragam. Ada yang cara disentuh, ada yang cara dilihat Sidin, ada yang dengan cara disuruh Sidin makan apakah, nah makan minum air nih, suruh, ada yang makan kurma, macam-macam cara Sidin menyembuhkan orang. Ada yang ditapak-tapak Sidin. Mun kita manusia pina bebinian hanya lebih tapak-tapak ya kalau itu lain pengobatan Syekh ya kalau mbak pina orang Tuhan yang obat pina anak mati sudah orang pina jauh-jauh benar aja baju jauh aja kita aja ya kan. Nah, pilih-pilih lah, itu pilihannya lain. Wajakara aksar, paling banyak orang menyebut ahlu tawarik, ahli sejarah wal manaqib, Said Abdul Qadir Al Jailani kana sanatin sab'ina wa arba'mi'atin. Beliau lahir 470
supaya ingat 471. Kebanyakan 470 beliau lahir Hijriah. Sekarang berapa? 1000 berapa? 1406 400 berapa? 66 kah? Jadi 1000 tahun lah. Wafatihi pisanatin ihda wasinina wa qamsumiatin 500 sinin 6 sinin itu tahun lah. Ihda wasinin, nah ihda 61 Masehi. Masa Hijriah apa? Hijriah 561 Hijriah. Jadi umur Sidin hampir 100 tahun, 92 tahun lah. Kalau diabadakan Masehi kira-kira abad di sini 1077 abad 11. Abad 11 Sidin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari abad 18. Abad 18. Syekh Abdul Qadir Jailani abad 11. Jadi sudah 900 parak 1000 tahun lah. Parak 1000 tahun. Nah, itu aja. Wa fi hajihi sana aidan ay allati daqala pihal bas ashabul Baghdad. Tarkul Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali at-tadris fil madrasi nazamiyah di Baghdad. Waktu itu kebetulan Sidin lahir, Imam Al-Ghazali menjadi guru besar di Universitas Nazamiyah lah, Madrasah Nazamiyah. Sidin meninggalkan kantor Sidin, meninggalkan perguruan tinggi Sidin. Sidin hendak berjalan dan bahaluat musafir dulu, hanya bahaluat. Imam Al-Ghazali. Nah, yakni pisiyah hati ila Sam wajari Baitul Muqaddas. Sidin berziarah ke negeri Sam, Baitul Muqaddas, wa fi asna'i alfa kitabihi Ihya Ulumuddin. Kemudian beliau menulis kitab beliau Ihya Ulumuddin. Nah, jadi waktu Syekh masih baru lahir, Syekh waktu itu Imam Ghazali keadaannya sudah seperti itu. Nah, jadi kalau ingat Imam Ghazali itu mana? Oh, beparakan aja lon Syekh. Ya lah. Nah, beparakan aja rumahnya nya pembuncunya nang seikong di pembuncunya aja. Ya lah. Nah, beparakan rumah. Ya lah. Nah, cuma Imam Ghazali tidak tahu Syekh Abdul Qadir Jailani karena baru lahir. Waqat waladun fi baitil ma'ruf bisalih wal ilmi pawaliduhu kana minal ulama'il amilin. Beliau punya orang tua nang juga orang alim, masyhuran fi biladihi bil ilmi wal wara wa taqwa. Beliau punya orang tua juga orang bertakwa. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi orang alim, orang bertakwa, kita berusaha memulai untuk bertakwa. Jangan kuitannya peminum, anak disuruh bertakwa, nyawa anaknya bertakwa, soal minumannya biar aja abah. Abahnya makanya masih cekek botol, jangan kayak itu. Engkau abahnya disudahi juga. Lalu doakan anak supaya menjadi orang beriman dan bertakwa. Bila ia beriman bertakwa, otomatisnya pintar aja. Nah, insya Allah pintar aja. Bila beriman bertakwa itu pintar aja. Orang bahari untung batu hajanya. Wa kana Syekh Abdul Qadir Jailani akun ismuhu Abdullah. Sidin punya saudara satu orang namanya Abdullah, tapi waktu muda meninggal dunia. Mata ba'da maghadirati Said Abdul Qadir Al-Jailani wa daqulu Baghdad. Sidin berdahulu meninggal dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa kana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ada keanehan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau ringkasakan supaya kisahnya cepat. Waqala Imam Al-Jailani, pernah Syekh berkata, ujar Syekh, lamma kuntu shagiran, ketika aku masih kecil, anak kira-kira SD lah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD. Fil maktab, ketika aku ke sekolah, karena ya'tini fi kulli yaumin malakun.
Selalu ada orang yang mengiringi, yang belakangan aku tahu dia itu adalah malaikat di sini. Nah, ini la arifu annahu, aku tidak tahu dia annahu malak, dia adalah seorang malaikat ala suratin bani Adam yusallani min darina ilal maktab, yang selalu mengiringiku bila aku pergi sekolah, diiringinya dari matan di rumah sampai ke sekolahan. Di sekolahan dihadanginya, ditunggunya, pulang sekolah dia apa? Diiringinya lagi sampai pulang ke rumah. Masya Allah. Ya'muru subyan wa kana ya'muru sibyan, dia selalu mengajari anak-anak, wa yuwasi'u ila fi majlisi, dan dia berada di majelisku, di tempatku, wa yujalisuni, dan didudukkan aku hatta ansarafa ila darina, sampai aku sampai ke rumah, hanya pulangnya. Fasalahu yauman, suatu hari waktu kecil aku bertanya, faqala, kenapa jadi engkau ini mengiringi aku terus jerseh? Ana malakun, aku adalah seorang malaikat minal malaikat, dia orang itu alaihi salam. Arsalanillah, Allah mengutus kepadaku, ilaika untukmu, aku namaka untuk bersama denganmu, madum selama fil maktab, selama engkau masih dalam sekolah. Wa kuntu ata'lamu fi kulli yaumin ma la yata'lamu ghairi fi asbu'ain, selama seminggu jerseh aku diajarinya berbagai hal oleh malaikat itu yang tidak diajarkan kepada orang lain. Nah, itulah kelebihan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dilajari orang. Jadi kita ini sebenarnya ada dua tuntutan berguru itu. Berguru johir artinya harus ada manusia yang dijohiri, adalah guru batin. Guru batin itu di hati. Malaikat bisa kehidupan sehari-hari ini menjadi guru kita. Iyalah, melihat orang berokok, habis rokok pindah kalut orang, lalu kita jadi pelajaran kita, oh merokok nih lah bisa kalut kayak itu bila habis rokok, apalagi pas kerja duit mungkin kalut lagi jar. Kayak itu aku tidak merokok aja sudah jar. Nah itu benar pelajaran dunia, namanya pelajaran dunia. Iyalah. Oh itu namanya pelajaran. Itu guru juga, yang disebut bahasa umumnya adalah guru alam. Lama kelamaan pengalaman dia orang. Nah itu guru juga, pengalaman adalah guru yang mengajari. Nah itu pengalaman namanya. Maka cara-cara itu termasuk guru. Tapi itu ada aja, tidak perlu dituntut, otomatis ada aja. Yang diperlukan tuh guru yang johir, yang mengajari kita. Jadi apa namanya, kayak Paloi datang ke Banjar melihat tulisan masakan Padang. Palu ini kan dari Padang juga. Nama Palu itu kan sebenarnya singkatan dari Padang. Padang luas artinya Palui, Padang luas artinya. Dari kampung Padang luas, melihat pas ke kota, ke Banjar, melihat masakan Padang. Ini waras kah? Tidak aja Palui. Masakan Padang dijual aja Palui. Masakan Padang dijual, padahal di Padang apa? Dia dijual ada kumpai banyak. Ya kan? Nah ini salah memahami. Salah memahami. Dia menyamakan antara pengalaman dirinya dengan kenyataan. Kadang belajar pengalaman itu ada juga masalahnya. Kita tidak tahu secara keseluruhan. Jadi alam itu mengajarkan parsial-parsial, sifatnya tidak semuanya bisa kita pahami. Nah sebagai contoh kita berikan sebuah gambaran. Saya ingat di kitab Nawadir ya. Di Nawadir ini ada cerita singkat. Nah, ceritanya singkat saja supaya menjadi pelajaran bagi kita. Hukia anna rajulan kana lahu kurum wa asjar. Kurum itu anggur. Ada seseorang petani anggur dan beberapa tanaman lain. Nah, petani ini hati-hati manalah. Pak Akbaru annahu ahlakahal albarda. Dia diberitahu bahwa tanaman anggurnya dan buah-buahannya hancur, rusak karena akibat cuaca dingin. Pawaswasa ilahi setan, lalu setan membisiki, ini orang tidak berilmu lah. Nah makanya bahaya tidak berilmu, beramalan hebat tapi tidak berilmu.
Fakbarahu syaitan, maka setan pun membisikinya. Innaka ta'budullah wa tati'uhu. Hei hamba Allah. Tapi bahasanya tidak kayak inilah, jaka bahasa Banjar, ikam ini beribadah taruslah. Nah, kayak kamu ini beribadah, padahal sudah jadi hamba Allah, taat lagi dengan Allah. Waqad ahlaka kurumaka wasjaraka. Tapi mengapa masih saja Tuhan menghancurkan, merusak kurma, anggur-anggurmu dan pohon-pohon yang lain yang kamu kebuni? Teganya lah Tuhan. Wah, teganya tuh. Kenapa jadi itu? Adalah pernah kayak itu bisikan? Hah? Ini bisikan setan tuh. Waqala pagoda bagodban sadidan. Akhirnya orang ini merasa marah, petani ini merasa marah di hatinya, emosi dia. Wa kharaja, kemudian dia keluar dari rumahnya. Waroma bil miftahi ila jihati sama. Akhirnya kunci gudang adalah kunci gudangnya, bisi gudang. Petani biasanya di bisi gudang lah. Diambilnya kunci gudangnya, dilemparkannya Roma ila sama, dilemparkannya ke langit. Masya Allah. Waqala qad ahlaktas samari fakujil miftah. Wahai Tuhan, karena engkau sudah merusak kebunku, ambil nah kuncinya, ambil aja sekalian, jangan kebunnya aja lagi, kunci-kuncinya ambil. Oh, bahasa Banjar tuh kayak apa tuh? Paham ya Pian lah? Artinya apa nih orang nih, Bu? Nah, hati-hatilah, kita ratan emosi kadang-kadang bisa terjadi kayak itu. Kita sedang emosi itu apa aja tinjak, buat harus wah. Bini kalewek tinjak gua, anak kalewek tinjak gua, diinjak. Nah, ya kalak pas tinjak sabun tak gugur. Sabun aja tinjak. Ada bini paloi, nak nukar handphone, gue Bu, nak nukar handphone gue bini paloi. Pas datang ke tukang handphone gue, jadi jabat akun non tukang handphone nih, ada kajar handphone nang beculit jar. Beculit nih kayak apa? Kadang ada aja orang tak cari lagi gue, orang jualan handphone lain, ada aja handphone nang beculit tuh jar. Kadang ada aja. Nih, pian dapat lah handphone beculit itu apa? Nah, dapat lah pian lah. Kadang nang dapatnya kadang berjualan sebukuan, serumahan ada orang mau jualan bingung bini paloi. Apa orang yang bingung sekalinya apa Bu? Sekalinya nang basulit coba, nang baculit coba ya, nang kayak orang mengambil cocolit sonlek tuh ada kelak sonlek kah? Nah itu kelak. Nah handphone tuh kan ini nang sistem colit nang kayak ini kelak. Nah kan kada nang pahamnya gara-gara bahasa aja. Iyalah. Nah karena emosi tadi itu langsung. Sekarang jo orang kawan jo bicara. Ada handphone yang hebat sekarang nih jangan beculit aja aja. Langsung mendatangi ke toko handphone menukar mentang ada duit. Begitu kita emosi, otak kita ini tidak jalan. Makanya orang dilarang minuman keras. Kenapa? Karena otak tidak jalan, emosi timbul. Otak tidak jalan, akhirnya tumpul. Bah nengaran tumpul nih ngalih dah. Tumpul dipelihara, nyata guru aja tumpul dipelihara, kadang itu guru kena kau hidup aja. Patoral miftah fil hawa saatan, maka tiba-tiba kunci itu terbang ke atas, kemudian summa ada kembali kepada orang itu, wa ta'allaka bi anakihi, langsung melipat ke lehernya. Hai atin suada, ada ular hitam yang berubah menjadi ular hitam. Wastamarat mu'alaqatan, maka berterus-terusanlah dia mengikat di lehernya arba'ina yauman, selama 40 hari, hatta mata, sampai orang itu meninggal dunia. Palamma arado goslah, ketika pemandi mayat guru mulia didatang lawan guru awan guru Tarmiji anak memandi bacaan sidin. Nah, jahabat min anakihi, maka hilanglah ular itu di apanya nih, di lehernya. Palamma dafanuhu, ketika dia ditanam guru mulyadi lawan guru Tarmiji bulik sudah, ularnya kembali lagi adat ilahi, kembali kepada orang itu, maka dia mati dekat dalam keadaan murka Allah aja wajalla. Jangan sampai kita seperti demikian.
pekerjaan yang sedikit menimpa kita menjadi busuk semua hal. Apa aja orang pepatah? Pepatah, Bu. Satu tuba kah, satu apa? Satu nila kah, satu tetes nila aja. Nah, rusak susu sebelanga. Nah, padahal nila kan bersalah kada. Satu nila itu maksudnya satu tetes lah. Nah, inilah kisah yang di dalam syair kita itu. Aku ingat nasihat guru. Ada kisah Alqamah sahabat Nabi. Alqamah itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu dijamin Allah masuk surga tanpa hisab dah. Tapi di akhir hidupnya sedikit saja yang tidak diperhatikannya. Dia tidak bisa mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai dikabarkan kepada Rasulullah datang, tidak bisa juga mengucap, kenapa ya Rasulullah, sahabatnya sudah dijamin Allah masuk surga, kenapa tidak mau? Lalu Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah bahwa Alqamah pernah menentang ibunya. Subhanallah. Panggil ibunya aja Rasulullah. Dipanggillah ibunya. Ditanya kepada ibunya, kenapa jadi ada masalah apa? Ini Alqamah ini dia lebih banyak perhatiannya kepada kepada istrinya yang disayangnya. Aku bahasa Banjarnya kada diherani. Apa tuh? Terlupakan. Sering aku burut dada. Nah, makanya kita lah jangan sampai kuitan sangkal. Nah, jangan sampai sangkal kah? Ini sangkal, ada sangkal. Oh, kayak itu kajar. Dah maafakan sudah ya Rasulullah, nak meninggal. Nggak mau ya Rasulullah. Bilal jari, waktu itu Bilal Abu Bakar kumpulkan kayu bakar. Kenapa ya Rasulullah, jar nang mamanya? Aku nak membakar Alqamah. Untuk apa dibakar? Daripada inya duluan masuk neraka, baik aku nak membakarnya duluan ya Rasulullah. Mendengar nangka itu, mamanya sudah ulun ampuni ya Rasulullah. Akhirnya Alqamah bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Supaya pian tak ucap taruh syahadat tu bila memasang baju asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Bo masang baju tapi bebinian lain kayak inilah. Lah bebinian bopurok kayak tokla asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasul. Di hati tutupku adalah tutup syahadat. Tutupku adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah Bu, itu jamalannya gue bawa bulik lah. Ayo hapian, mudah-mudahan tenang nanti. Baju nang bapender kena. Ya lah. Mun pian kada ingat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamin bisolati wassalami ala sayyidina Muhammad daiman ma'anabina ya ayyuhal muslimina natawajjahu ya Allah yaumuna ma'a Muhammad yaumuna ma'a Muhammad marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana marhaban ya nurallahi marhaban 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 ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana
ya nurallahi marhaban marhaban. As-salatu ala Muhammad, assalamu alaihi wa barik. Ya Nabi ushud alaina ya Rabb